Nah, malam itu, Theo sebenarnya sudah menemukan kelemahan si Inju yang menggelapkan dana penjualan narkoboy di sebuah diskotik bernama Nara Entertainment. Tapi Hyewon yang tak bisa apa-apa terpaksa menghubunginya atas permintaan Inju. Alhasil, Theo segera menemuinya, menyuruhnya tidak macam-macam karena ia sudah memegang kelemahannya, menunjukkan bukti gembong narkoboy itu. Jadi Inju tinggal milih mau lanjut berseteru dengannya atau diam aja menikmati sisa hidup. Di saat yang sama, Udin melaporkan ke pimpinan kalau yang menyerang Theo adalah si Jamal, anak buah Inju. Membuat pimpinan terdiam, mikirin langkah selanjutnya. Karena meskipun ia hanya menganggap Theo sebagai anjing peliharaan, tapi ia masih sangat membutuhkan kemampuannya untuk melancarkan proyek kota baru. Nah, Inju hanya tertawa melihat ancaman Theo menunjukkan foto tersebut sambil menjelaskan kalau Theo ingin berseteru dengannya, maka ia bukan hanya menyerang Theo, tapi juga Hyewon. Seketika Theo tak berkutik, bahkan berlutut mengikuti perintah Inju, karena memang perasaan cintanya kepada Hyewon sangatlah besar. Alhasil, ia yang nurut ikutan teler bersama Inju dan satu wanita penghibur bernama Bona. Dan entah apa yang terjadi, besoknya ia melihat kedua orang itu tewas seperti di akhir episode sebelumnya. Akibatnya, dia pun jadi tersangka, dan beginilah ekspresi mereka yang mendengar kabar tersebut. Sungju sangat terkejut tidak menyangka hal itu, sementara istri Inju mewek meratapi status jandanya. Sedangkan Huiju syok berat tak percaya kalau cintanya melakukan pembunuhan itu. Berbeda dengan Nyonya Jang yang nyantai aja, sementara mereka yang baru pulang dari unboxing terperangah, tapi ada yang aneh dengan tatapan Inha. Bejo sendiri segera menghapus file-file yang berhubungan dengan Theo, biar dirinya tidak terkait masalah itu. Nah, pimpinan pun menyuruh Inha untuk memblokir semua pemberitaan terkait Theo. Sementara Theo kebingungan saat diinterogasi, karena tidak mengingat apapun, tapi saat polisi menjelaskan kalau terdeteksi kokain dalam darahnya, ia pun teringat sedikit kejadian malam itu, kalau memang si Inju mencekokinya narkoboy. Masalahnya adalah media tidak berhenti menyiarkan berita tersebut, bahkan dengan narasi kalau Theo membunuh Inju karena balas dendam akibat dulu pernah dituduh penggelapan dana koperasi. Padahal yang mengetahui masalah tersebut hanyalah internal perusahaan, itu pun cuma akal-akalan pimpinan dan Theo sendiri saat mereka menjebak Sungju. Artinya ada yang sengaja membiarkan media menggiring opini seperti itu, yang pastinya bukan pimpinan, karena ia langsung marah kepada Inha. Mengapa tidak mampu menjalankan perintahnya? Ya, ada yang aneh dengan orang ini. Apalagi sekarang dia berada di ruangan Theo, menatap mejanya, seolah-olah ingin meraih posisi penting Theo itu. Di lain sisi, pemilik kafe kita panggil Santos memberikan paspor baru kepada Bejo, yang memang ingin keluar dari Korsel sebelum dirinya ditemukan. Hyewon sendiri protes ke suaminya, mengapa membiarkan masalah itu bertambah parah. Tapi Inha alasan kalau ia juga tidak bisa apa-apa. Toh yang terpenting sekarang tujuan mereka merebut tahta Kang O Group meskipun tanpa Theo. Singkatnya, Theo pun disidang di mana Jamal bersaksi bahwa dirinya lah yang mengantar mereka pulang ke hotel. Tapi ia hanya menunggu di mobil sambil jaga-jaga karena ketiga orang itu mabok berat. Namun saat ditanya siapa yang punya ide melanjutkan pesta di hotel, si Jamal menuduh Theo. Ya, sepertinya Jamal memang ingin menjadikan Theo sebagai pembunuh, bahkan mengungkit ancaman Theo sebelumnya. Hal itu tentu membuat Theo bingung, apalagi malamnya Inha yang menjenguk justru menyalahkannya karena Theo merusak semua rencana mereka untuk merebut tahta Kang O Group, sekaligus memastikan kalau ia tidak membutuhkan Theo lagi. Jelas dong Theo semakin curiga, karena harusnya sebagai sahabat, Inha bertanya apakah benar dirinya yang membunuh Inju dan apa alasannya, bukan malah mengungkit tujuan mereka. Singkatnya, sidang kedua pun digelar membahas pengakuan Theo yang dicekoki narkoboy. Namun Jamal yang bersaksi ngaku tidak tahu masalah tersebut, seolah-olah membantah sekaligus melempar opini kalau Theo seorang pemakai. Di saat yang sama, pimpinan menyuruh Udin menyelidiki si Jamal lebih dalam, karena ia merasa janggal mengapa Jamal menyerang Theo, tapi juga ingin menjadikan Theo pembunuh. Toh pimpinan tahu betul
bahwa Theo bukanlah orang yang gampang membunuh hanya karena dendam. Besoknya di penjara karena pusing mikirin semua itu, ia malah pingsan sehingga dirawat dokter penjara bernama Park. Tapi tahu kalau Theo ingin nelpon seseorang, si Park mengizinkannya sebagai bentuk terima kasihnya karena Theo sudah membunuh Inju. Seolah-olah si Park punya dendam kesumat kepada Inju. Alhasil ia pun menghubungi Hyewon yang harus ngendap-ngendap keluar kamar biar tidak ketahuan suaminya. Yah, berbeda dari Inha, Hyewon percaya kalau Theo bukan pembunuhnya, bersedia membantu apapun. Sialnya, si penjaga sipir malah datang. Beruntung, sipir ini mata duitan, memberikan nomor rekeningnya sebagai biaya tutup mulut. Besoknya, Inha nyelonong gitu aja ke ruangan Theo, membuat semua karyawan bingung. Yah, Inha memang ingin mengambil posisi penting Theo sebagai pimpinan kantor strategi masa depan yang menyimpan banyak rahasia terkait rencana pimpinan, termasuk apa yang dilakukan Theo selama ini. Di lain sisi, Hyewon menemui Bejo atas permintaan Theo kemarin. Sedangkan anak buah Theo menjelaskan apa yang diselidiki Theo sebelumnya, yaitu saingan bisnis pimpinan bernama Park Sajin. Dan yang menarik, ada satu orang dalam yang terkait dengan Sajin, yaitu Prof Donguk. Sehingga Inha memerintahkan mereka memeriksa lebih dalam tentang Sajin dan Donguk. Malamnya, Hyewon melaporkan hasil pertemuannya dengan Bejo. Tapi sialnya, Inha malah ada di belakangnya. Langsung memeluk Hyewon seolah-olah ngerti sesuatu tapi pura-pura tidak tahu. Besoknya, Bejo pun datang menjenguk, menjelaskan kalau dirinya tidak siap membantu. Namun, ya entah ada alasan apa sehingga Bejo selalu tidak berkutik di hadapan Theo. Terpaksa membantu, di mana Theo menyuruhnya menyelidiki si Jamal. Jadinya kafe pun ditutup karena Bejo sibuk meretas sistem Kang O Group, khususnya si Jamal. Nah, Inha pun datang ke atap di mana Theo selalu bertemu dengan istrinya. Ya, rupanya ia sudah tahu perselingkuhan itu. Sementara Theo teringat kejadian setelah keluar dari diskotik itu, di mana ia yang teler sempat melihat mata supir yang membawanya. Singkatnya, Bejo berhasil melacak keberadaan si Jamal di sebuah apartemen. Dan saat masuk, ia malah bertemu Inha di lift. Alhasil, ia pun tahu kalau Inha selalu menemui si Jamal. Sehingga ia melaporkan hasil penyelidikannya ke Theo, bahwa dulu Ibu Jamal adalah karyawan di Villa Kang O Group di desa itu. Tapi tewas dalam kasus tabrak lari 22 tahun yang lalu. Tepatnya saat si Jamal berumur 10 tahun. Dan sejak saat itu, si Jamal pindah ke villa tersebut. Sehingga selalu bertemu Inha selama 7 tahun. Artinya, Inha sudah bersama Jamal saat bertemu Theo di SMA. Dan Bejo memastikan bahwa Inha tidak dapat dipercaya. Karena sebelumnya saat meretas ponsel Jamal, Inha sempat nelpon. Jelas dong, Theo sangat terkejut karena biang kerok dari semua ini adalah Inha. Namun semuanya sudah terlambat karena di sidang terakhir hakim memutuskan kalau Theo dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati. Membuatnya ngamuk-ngamuk, tapi kan sudah tak ada gunanya. Nah, Inha dengan tampang lugunya mengabarkan itu, membuat pimpinan lemas tak berdaya. Begitupun dengan Huiju, hanya dapat mengenang semua kisahnya bersama Theo, meskipun semuanya pedih. Singkatnya, Theo pun digiring ke penjara pusat, di mana napi satu selnya sudah sangat bersemangat pengen ngebully. Tapi melihat tanda bajunya merah, mereka terdiam kasihan. Secara kebetulan, bos di sel itu adalah si Bambang. Terkejut melihat Theo di sana. Yah, dialah preman yang menampar Hyewon di kampus dulu. Ingin membalas, tapi kan kasihan dengan orang yang akan dihukum mati. Di lain sisi, Inha malah menyuruh pengacara Inju untuk memastikan agar Theo dihukum mati saat banding nanti. Yah, ia sangat dendam karena malam itu Jamal memanggilnya sehingga ia menyaksikan secara live calon istrinya di unboxing di kursi panas itu. Dan sekarang ia tidak mampu menahan emosinya, ingin melakukan hal yang sama. Tapi jelas saja istrinya menolak. Toh ia masih tidak terima mengapa Inha membiarkan Theo di penjara. Jadinya Inha yang murka mencekiknya, mengungkap kalau ia sudah tahu semuanya
sambil menjelaskan bahwa sejak awal tuh ia menjadikan Hyewon istrinya memang untuk menyakiti Teo. Toh baginya Teo hanyalah pion catur yang tidak boleh setara dengannya. Besoknya Hyewon pun menemui Teo tapi tidak mengungkap masalah semalam, hanya ingin meminta petunjuk agar dirinya juga mendapat posisi penting di Kang Oh Group. Sehingga Teo menjelaskan kalau pusat koperasi adalah masa depan Kang Oh, maka yayasan seni yang dulu dipegang Nyonya Jang adalah masa sekarang. Karena di tempat itulah dana gelap Kang Oh Group diselundupkan. Jadi Hyewon harus memanfaatkan posisinya sebagai menantu untuk menjadi direktur yayasan seni itu. Alhasil ia pun menemui pimpinan, meminta jabatan tersebut, berjanji akan membantu pimpinan menambah sekaligus menangani dana gelap itu. Jelas dong pimpinan tersenyum karena rasa-rasanya apa yang dilakukan Hyewon seperti yang dilakukan Teo dulu, sehingga ia menyetujui permintaannya. Di lain sisi, Teo meminta bantuan si Bambang untuk memberikannya ponsel. Bambang sih setuju menunjukkan ponsel yang selama ini disembunyikannya di lantai penjara, asalkan Teo membayarnya 3 kali lipat, dan pastinya Teo yang sudah banyak tabungan tidak masalah. Sementara Inha sangat terkejut mengetahui siapa Parsajin sebenarnya. Ya, jika kalian ingat, Sajin adalah direktur rumah sakit Kang Oh yang menangani penyakit jantung pimpinan. Dan anaknya yang menjadi kelemahan yang disinggung Nyonya Jang dulu adalah si Park yang sekarang menjadi dokter penjara di tempat Teo. Karena dulu si Park terlibat kasus narkoboy Inju, makanya ia dendam kepada Inju. Singkatnya, Teo kedatangan pengunjung, tapi saat melihat itu ibunya, ia malah tidak mau bertemu. Namun saat kembali, si pelin-pelan ini malah berubah pikiran, segera berlari ke sana, tapi ibunya sudah pergi. Ya, ibunya yang mengira putranya tidak mau bertemu jadi sangat sedih. Dan karena itu, ia yang diisolasi hanya bisa merenung. Tapi secara kebetulan, penjaga sipir yang lewat mengingatkannya dengan kejadian malam itu. Ya, rupanya supir yang membawanya malam itu bukanlah si Jamal, tapi penjaga sipir tadi. Artinya, Inha yang menjebaknya punya pengaruh luas, termasuk di penjara tersebut. Beruntung Bambang yang piket bawa makanan ngerti memberikan ponsel itu di sana, sehingga ia bisa menelpon Bejo, menyuruhnya mencari tahu siapa supir malam itu. Alhasil besoknya Bejo menemui Honggu, orang dekat si Jamal. Awalnya Honggu tidak mau membantu, tapi melihat preman impor di belakangnya, ia terpaksa membocorkan kalau orang yang selalu membantu si Jamal di diskotik itu adalah si Roy, pengedar narkoboy yang pernah dibantu si Jamal. Sehingga si Roy sangat setia melakukan apa saja untuk Jamal. Jadinya preman impor itu berhasil menemukan persembunyian si Roy. Namun si Roy malah kabur, dan seperti biasa kalau kaburnya ke atap kayak gini, pastinya dia ahli parkur. Berhasil lolos dengan sembunyi di pick up, segera menghubungi Jamal. Dan Jamal melapor ke Inha. Bejo yang sudah meretas ponselnya menyuruh anggotanya segera ke diskotik tersebut, tapi terlambat. Jamal langsung membunuh si Roy biar tidak ada bukti, di mana Inha yang menikmati pemandangan itu memutuskan hal tidak terduga. Besoknya Hyewon mengabari Teo kalau ia berhasil mendapatkan jabatan tersebut, dan yang terpenting ia menunjukkan bekas cekikannya sebagai bukti kalau Inha sudah tahu perselingkuhan mereka. Intinya sejak awal hanya ada mereka berdua, karena memang si Inha punya niat jahat kepada mereka. Dan Teo berjanji akan membantu Hyewon mendapatkan posisi puncak. Malamnya saat makan keluarga, pimpinan pun mengumumkan jabatan Hyewon, membuat semuanya terkejut, khususnya Jisun, istri si Inju. Protes ke pimpinan kalau ayahnya masih menjabat sebagai menteri kehakiman, seolah-olah mengancam agar pimpinan tidak bertindak sembarangan. Tapi jelas saja pimpinan marah, mengingatkan kalau ayah Jisun jadi menteri karena pengaruhnya. Jadi ayah Jisun dapat lengser kapanpun ia mau, membuat Jisun tak berkutik. Inha sendiri jelas curiga dengan pergerakan istrinya, tapi untuk saat ini ia tak masalah, karena tengah malamnya penjaga sipir misterius itu diperintahkan membunuh Teo. Alhasil saat para napi tertidur pulas, Teo dipanggil keluar alasan ada pengunjung. Dan entah apa yang terjadi, besoknya Inha malah datang ke kafe tersebut menemui si Bejo.
dan bersambung. Bagaimana nasib Theo? Tunggu Mi episode selanjutnya.